Selamat datang di RRI Tahuna Podcast. Kali ini kita akan berbincang kembali dengan dua talenta terbaik dari Kepulauan Sangihe. Ada Jonathan Hormati dan Preti Natania Bimbanaung. Tepuk tangan dulu dong. Hai. Halo. Luar biasa, keduanya baru saja meraih prestasi yang membanggakan sebagai juara Bintang Radio RRI Tahuna tahun 2025. Dengan kemenangan ini, langkah mereka semakin dekat menuju panggung yang lebih besar, yaitu tingkat provinsi. Bagaimana kisah perjalanan mereka, persiapan menuju kompetisi berikutnya, dan harapan mereka untuk membawa nama daerah ke kancah yang lebih tinggi. Mari kita simak perbincangan inspiratif kali ini. Gimana kabarnya Preti dan Jonathan? Baik, Kak. Luar biasa. Akhirnya aku bisa ketemu kembaranku, pemirsa. Preti, kembaran dalam apa tuh suaranya? 11.50 lah kayaknya. Gimana nih? Gimana perasaannya Jonathan sama Preti kemarin jadi juara terbaik 1 di Bintang Radio RRI Tahuna? Preti dulu? Yang pasti sangat senang dan puji Tuhan sebenarnya tidak sangka karena waktu latihan mepet waktu itu. Bahkan waktu latihan H-1 itu liriknya masih acak, Kak, waktu latihan. Gitu? Iya, tapi puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan dan liriknya aman. Aman, pasti juara 1. Kalau Jonathan? Iya, tentunya senang dengan hasil ini dan tentunya bersyukur dengan setiap perjalanan sehingga boleh membawa ke titik ini. Dan pastinya kalau melihat dari kompetisi kemarin di RRI Tahuna itu, sebenarnya saya dengan Preti ini merasa ketuaan, sudah mulai merasa ketuaan. Kenapa tuh? Iya. Oh iya. Karena dari 37 peserta, 30-an peserta itu hanya kami berempat. Saya, Preti, Andika dengan Santi, yang itu di luar anak SMA, sisanya anak SMA semua. Iya. Jadi kami sudah mulai merasa ketuaan. Kalau dulu kami masih umur belasan merasa terlalu muda, sekarang sudah mulai merasa ketuaan. Iya. Sudah terbalik ini. Umur boleh tua, muka jangan. Iya, betul. Jangan jadi muka boros. Oke. Tapi boleh diceritain gak sih awal mula bisa ikut Bintang Radio tuh kayak gimana? Awal mula untuk tahun ini, Kak? Iya, untuk tahun ini. Jadi sebenarnya pas Preti lihat pendaftarannya di publikasi, dalam hati aduh pengen sekali buat ikut karena umur udah mau lewat. Karena kan batasnya 25 tahun. Oke. Iya, Preti tahun ini 24 tahun. Jadi kebetulan juga belum pernah meraih juara terbaik 1. Masih ya. belum. Jadi rasa belum puas itu besar sekali. Jadi puji Tuhan tahun ini Tuhan kasih kesempatan buat keluar sebagai terbaik 1 putri. Luar biasa. Pas banget ya. Iya. Umurnya udah mau batas lewat. Iya. Pas banget langsung juara 1. Iya. Kalau Jonathan? Kalau saya sendiri tahun ini sebenarnya saya sempat dapat informasi di awal tahun yang mana Bintang Radio ini tidak dilaksanakan nih, Kak. Oh iya, betul. Tapi tiba-tiba muncul dengan konsep yang baru, dengan juknis yang seperti ini. Akhirnya saya terpikir, oh ini satu kesempatan yang baru, bisa bersaing melewati beberapa tingkatan. Nggak semudah itu bisa sampai ke tingkat nasional seperti yang di tahun-tahun kemarin. Jadi ini menjadi tantangan yang baru. Dan mungkin tahun ini rasa ingin berjuangnya lebih besar karena ada konsep yang menarik yang tentunya lebih kompetitif bagi peserta yang akan bersaing menjadi yang terbaik menuju ke tingkat nasional. Ya tentunya. Tapi motivasinya tuh apa sih bisa ikut ajang Bintang Radio lagi? Aku dengar katanya bukan pertama kalinya ini ya. Kalau Preti udah berapa kali? Kurang lebih 4 atau 5 kali. Kalau Jonathan? Ini kelima kali juga. Nah, kenapa itu? Apa motivasinya bisa? Oh, kayaknya aku mau daftar lagi deh. Kalau Preti sih ya itu tadi belum puas. Iya, karena belum keluar sebagai terbaik 1. Iya. Sebelumnya bukan terbaik 1 ya, belum. 2, juara 2, juara 3. Iya. Pantes aja pengen mau yang ke 1, mau nomor 1 gitu ya. Penasaran aja gitu gimana sih rasanya terbaik 1 dan lanjut ke tingkat selanjutnya. Iya, seperti itulah, Kak. Kalau Jul? Kalau saya sendiri tentunya motivasi dan juga menjadi acuan saya sehingga terus bisa konsisten ikut Bintang Radio karena bagi saya Bintang Radio itu menjadi salah satu kompetisi terbesar dan terkonsisten di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selalu menghadirkan kompetisi yang berbeda setiap tahunnya karena ada tantangan. Salah satu yang saya suka dari Bintang Radio adalah tantangan. Karena kami harus
menyanyikan lagu yang sudah dipilihkan dari beberapa lagu. Kalau mungkin kompetisi yang lain hanya dibilang bebas gitu ya pilih lagunya ya. Lagu pop bebas pilih lagu pop kesukaan kami. Tapi kalau di Bintang Radio itu tantangannya beda. Jadi kami harus memilih dari antara lagu yang sudah dipilihkan di pusat yang biasanya juga adalah lagu-lagu yang lagi hits. Tapi 3 tahun terakhir ini sudah mulai diambil lagi lagu-lagu yang hits, lagu-lagu yang sudah lawas. Jadi memang semakin menjadi gairah bagi kami penyanyi-penyanyi yang suka berkompetisi. Luar biasa. Kalau selain itu ada tantangan lain nggak? Tantangan yang paling berat kayaknya pas ikut kompetisi Bintang Radio ini? Tantangan paling berat di kompetisi Bintang Radio ini selain tentunya, umur ya? Iya betul, selain umur juga bahwa munculnya talenta-talenta baru. Bagi kami sebenarnya ini menjadi tantangan sekaligus menjadi rasa senang bahwa semakin banyak lagi talenta-talenta muda yang nantinya akan menjadi penerus bagi penyanyi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena sebelum-sebelumnya biasanya itu yang bertarung di kompetisi-kompetisi besar seperti ini, yang muda-muda itu minder. Makanya saya bilang tadi, dengan adanya anak-anak SMA ini menjadi tanda bahwa RRI Tahuna kembali lagi bisa menarik minat bakat dari anak-anak muda yang masih ada di kalangan pelajar. Kemarin bahkan sempat ada yang peserta yang umur 16 tahun kalau tidak salah, dan itu suaranya udah bagus banget sampai kayak wah itu kayaknya kayak aku deh. Aku sampai mikir kayak gitu, wah itu kayaknya suaranya kayak aku deh. Kayak kakak di berapa tahun yang lalu ya. Iya. Ya, waktu itu nggak pernah nyanyi. Kalau sekarang udah udahlah buat yang muda-muda aja. Ya, kalau Preti apa tantangan yang paling berat waktu ikut kompetisi? Kalau tantangan yang Preti rasa sih itu sama-sama Jonathan tadi, munculnya talenta-talenta baru itu kan nggak bisa kita pandang enteng. Ya tidak bisa. Kita harus tetap konsisten, tetap latihan. Jangan merasa udah lama udah berapa kali ikut lomba, udah lama nyanyi, tapi kita anggap itu cuman nyanyi ya udah. Tidak seperti itu. Tapi kita juga harus tetap belajar. Bagaimanapun kita belum tahu loh talenta-talenta yang baru muncul ini, Kak. Iya. Kalau bisa kan siapa tahu mereka undang pelatih dari luar, kita kan nggak tahu. Semacam itulah, Kak. Itu tantangan sih, karena menurut Preti persaingan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini lumayan benar, karena di sini suaranya juga bagus-bagus banget ya. Kak. Kayak ada orang yang karaoke di pinggir jalan suaranya bagus banget. Walaupun itu bapak-bapak, anak muda, suaranya wah gila bagus banget. Kalau dari Preti sendiri untuk latihan itu berapa lama sih sebelum tampil di kompetisi? Waktu yang kali ini Preti latihan hanya 3 hari atau 2 hari karena waktu itu kan lagi ada urusan ujian di kampus. Jadi makanya waktu Preti bilang tadi waktu latihan sangat mepet. Untuk liriknya saja H-1 masih kebalik liriknya. Iya, Kak. Tapi aman ya. Aman. Bakat dari lahir berarti ini. Luar biasa. Kalau dukungan dari keluarga, sahabat, atau lingkungan terdekat itu kayak gimana, Jonathan? Kalau saya sendiri, dukungan dari keluarga dan lingkungan terdekat itu memang dari dulu selalu mendapatkan support. Karena memang saya sudah mengikuti beberapa lomba dari umur 4 tahun saya pertama kali ikut lomba. Tapi itu masih di lingkup gereja. Jadi memang support keluarga itu sangat besar. Dan salah satu yang membuat saya terus maju di sini adalah almarhumah ibu saya. Dia pernah menemani saya di Bintang Radio 2019. Waktu itu dia ingin sekali saya ke Malang nasional tahun itu. Tapi saya belum bisa. Akhirnya saya nanti ke nasional di 2023, tapi almarhumah sudah tidak ada. Jadi itu menjadi motivasi terbesar saya. Dan bagi saya walaupun tidak ada sosok beliau, tapi saya yakin beliau masih terus mendukung. Pasti. Apalagi keluarga-keluarga saya yang sekarang ini supportnya semakin besar lagi kepada saya, dan yang pasti itu menjadi salah satu penyemangat bagi saya. Booster gitu ya. Iya, betul sekali. Biar kamu tetap terus semangat. Ya, kalau Preti dukungan seperti apa yang udah dari keluarga, sahabat atau yang lainnya? Iya, sama. Support orang tua dan orang-orang terdekat itu berpengaruh sekali, Kak. Karena kalau kita turun mengikuti kegiatan, apalagi perlombaan, kita kan butuh semangat,
butuh dukungan. Oh, kamu harus bisa mencapai ini. Itu kan seperti kita juga tertantang gitu untuk kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu, Kak. Kalau misalnya kita berbicara soal support orang-orang terdekat, selama Preti ikut lomba selama ini, orang-orang tua dan orang-orang terdekat itu supportnya luar biasa. Okay. Setiap Preti mengikuti lomba, mereka selalu ada, tidak pernah absen. Pasti. Iya. Selalu mendampingi gitu ya. Iya, selalu mendampingi. Kalau dari kalian berdua, dari penampilan kemarin, lagu apa sih yang paling kalian memorable atau paling berkesan gitu? Lagu apa? Lagu yang Preti bawakan, Pernah Berjuang, Maria Podesa. Coba dong sedikit aja nyanyiin. Sedikit aja. Bagian apanya nih, Kak? Apa aja deh. Refrainnya. Boleh. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu, meski tak pernah terlihat sampai saat ini di kedua matamu. Udah deh. Keren banget. Aku sampai bingung loh. Sampai dengernya wah mirip banget sama suaraku. Gak. Tapi keren banget Preti. Kalau Jo? Kalau saya sendiri, lagu yang kemarin itu yang saya bawakan di penyisian final. Apa tuh? Anugerah Terindah. Coba dong, mau denger sedikit. Full dari pertama sampai habis. Jangan. Habis dong durasi. Betul. Sedikit aja sedikit. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Aduh, kayaknya kalau aku punya suara kayak kalian udah sombong banget aku. Tiap detik aku bisa nyanyi mulu kayaknya. Sekarang host yang nyanyi boleh? Aduh, jangan dong. Nanti nih pendengar kupingnya sakit semua gimana? Kalau dari Preti sama Jonathan, apa sih makna kemenangan buat diri kalian sendiri sama untuk Tahuna khususnya? Kalau dari Preti sih achievement, pencapaian. Iya, karena itu akan menjadi kebanggaan kita saat tua nanti untuk diceritakan kepada anak cucu. Oh my god, lucu. Iya. betul. Kita perempuan suka mikir kayak gitu ya. Biar kayak mamah nih. Iya, jadi mungkin kedepannya bisa jadi motivasi juga tentunya. untuk anak cucu. Betul. Iya, semacam itu, Kak. Mama aja bisa, kenapa kamu enggak? Iya. Ayo dong gitu ya. Kalau dari Jo? Kalau bagi saya makna kemenangan itu adalah menampilkan yang terbaik. Karena bagi saya juara itu bukan jadi tujuan. Walaupun setiap orang yang ingin berkompetisi itu mau juara, tapi ketika saya sudah tampil baik tapi hasilnya belum sesuai dengan keinginan saya, berarti ada yang kurang nih. Itu malah akan menjadi motivasi lagi untuk kedepannya ketika ikut kompetisi, berarti saya harus lebih baik. Jadi bagi saya achievement terbesar adalah kritik juri. Dan bagi saya ketika juri memberikan kritik, semakin sedikit kritik saya, berarti semakin besar kemenangan saya. Iya, jadi kalau masih banyak kritik dari juri, berarti saya harus terus memperbaiki diri. Ada nggak kritik dari juri yang tahun ini yang kayaknya keinget terus sama Jonathan? Kalau dari saya kritik juri tahun ini itu mungkin soal frasering saya. Dengan pernafasan. Karena memang saya sudah jarang olahraga. Aduh. Iya. Ada juri yang sampaikan bahwa beberapa part kamu masih sering ngos-ngosan. Apalagi lagu dari Anmes Kamaleng tadi kan, Anugerah Terindah itu memang dia bukan hanya 1-2 kalimat, sampai ada 3 kalimat yang memang harus tahan nafas. Oh iya gitu. Iya, dan lagu itu memang naik terus. Jadi di awalnya santai, slow, endingnya tinggi bunuh gitu. Jadi memang butuh pernafasan yang baik, butuh orang yang bisa
melakukan phrasing yang baik, memenggal bagian-bagian tertentu supaya tidak menghilangkan makna lagu tersebut. Jadi itu yang mungkin menjadi tantangan sekarang buat saya. Saya sudah tidak olahraga lagi, ternyata memang sangat berpengaruh. Berarti besok mau olahraga lagi nggak? Rencana ini saya pulang dari sini lari ke Tahuna. Luar biasa. Saya langsung olahraga dari sekarang. Iya, nanti ya, aku liatin ya. Awas kalau nggak lari loh. Pikul motor. Kalau dari Preti ada nggak kritik juri yang kayaknya keinget banget gitu? Kalau dari Preti sih sempat ada juri yang sampaikan bahwa sebenarnya juri tersebut tidak mencatat lebih, tapi dia hanya sampaikan intinya jangan sampai ada yang goyang. Intinya harus mulus lah dari awal sampai akhir. Cuma itu sih Kak. Iya. Tapi kritik juri juga tentunya bukan cuma kritik ya, tapi juga biar membangun semangat juga. Biar kalian kan sebentar lagi mau ke provinsi, biar nantinya kalau di provinsi pastinya jadi juara dong. Amin. Kalau persiapan ke provinsi, kalian sedang melakukan persiapan apa aja? Dari Preti dulu mungkin. Oh ya. Kalau dari Preti yang paling pertama saat ini adalah lagu-lagunya Kak. Kenapa tuh? Karena kebetulan mendapatkan 3 lagu yang Preti memang tidak tahu sama sekali. Tantangan banget dong itu. Iya Kak, sungguh rasa kalau mau menangis. bilang bisa kalau mau menyerah aja. Tapi jangan dong. Enggak, tetap harus konsisten dong. Betul. Sama karena sudah sejauh ini. Jadi jangan semudah itu untuk menyerah. Jangan dong. Tapi apa salahnya kita tetap berusaha. Iya, kan ada kesempatan, masih ada waktu. Jadi sekitar berapa hari ini? Tanggal 6 berangkat ya. Iya. Tanggal 6 jadi 5 hari lah menghafal 3 lagu yang memang belum diketahui sama sekali. Tapi yang menjadi tantangan besar juga bagi Preti itu kan kita kalau memahami sebuah lagu, pelajari sebuah lagu itu kan tidak hanya sekedar menghafal liriknya saja Kak. Iya, betul. Kita harus masuk ke dalam arti makna lagu tersebut seperti apa. Biar mendalami. Iya, biar mendalami dan pembawaan kita nanti di atas panggung itu harus seperti apa. Masa dong lagunya, walaupun lagunya nanti temponya cepat tapi artinya menyedihkan. Kok harus kita nyanyi kalau kita tidak tahu artinya, kita nyanyi sambil senyum kan? Aneh. Jadi nggak nyampe ke penonton. Jadi nggak nyampe makna dari lagu tersebut. Ya seperti itulah Kak. Kalau dari Jo? Kalau selebihnya itu masih sama dengan Preti, karena memang dengan spin lagu seperti ini di tingkat Korwil menjadi tantangan tersendiri. Apalagi saya dengan Preti ternyata setelah bincang-bincang tadi sebelum ini sempat bincang-bincang sama, dari 13 lagu yang ada itu kami berdua hafal liriknya sama tahu lagunya 9 lagu. 9 lagu. Dan keluar lagu di luar dari 9 lagu itu. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Jadi dan PR-nya di situ ya. PR-nya di situ. Tapi bagi saya sebenarnya satu hal yang positif adalah membuat kami tidak pernah untuk berhenti belajar. Iya. Karena dengan adanya tantangan ini berarti kami harus terus belajar dong. Jangan sampai sudah mewakili RRI Tahuna di tingkat Korwil, terus kami di sana tampilnya ancur-ancuran. Betul. Jadi pastinya kami akan terus memberikan yang terbaik dengan kemampuan yang kami miliki. Tentunya mulai dari kami menghafal lirik, jangan sampai salah lirik. Mulai dari kami membuat lagu itu sedemikian rupa. Pokoknya pas, tidak berlebihan, tidak kurang. Yang penting pas, bisa didengarkan oleh semua orang itu kena. Dan seperti yang Preti sampaikan tadi bahwa setiap lagu pastinya tentu punya feel yang beda-beda. Dan itu yang menjadi tantangan tersendiri. Istilahnya itu menjadi finishing. Biasanya itu kalau H-5 kompetisi, biasanya penyanyi itu sudah dalam proses itu finishing lagu. Bagaimana cara kita bisa membuat interpretasi lagu itu sampai kepada pendengar, kepada penonton. Tapi sekarang ini kami masih ada di proses-proses awal menghafal lagu. Dan kami masih yakin kami bisa karena kami tahu kami dipilih yang terbaik dan kami tidak akan mengecewakan. Pasti dong, untuk mewakili Kepulauan Sangihe juga kan. Betul. Jangan patah semangat. Kita semua di sini pemirsa RRI Tahuna Podcast juga mendukung kalian pastinya tentunya. Terima kasih. Kalau dari Preti sama Jo sendiri, gimana sih cara kalian menjaga semangat atau percaya diri untuk nantinya tampil di panggung yang lebih besar? Jo? Kalau dari saya sendiri menjaga rasa percaya diri itu biasanya saya punya satu ritual. Ritual ketika saya ingin bernyanyi itu adalah saya kayak orang mau olahraga. Gimana tuh? Pemanasan, Oh, lari, pemanasan.
Oh gitu, kalau Iya. mau nyanyi? Kemarin nggak lihat saya jogging di depan studio itu. Oh pantes. Jadi ada hal-hal yang pokoknya tanda bahwa saya sudah siap tampil adalah Oke. keringat. Oke. Kalau saya masih tidak berkeringat, saya itu merasa bahwa saya belum siap tampil. Dan Oke. hal-hal itu yang menjadi mungkin salah satu cara saya untuk menjaga rasa percaya diri saya, menjaga kestabilan saya dalam bernyanyi di atas panggung, hal-hal yang seperti itu. Bagi saya ketika kita berkompetisi itu harus ada rasa gugup. Kenapa tuh? Karena tapi rasa gugupnya harus diukur dang. Jangan sampai rasa gugup itu berlebihan. Nanti itu akan mengganggu. Oke. Tapi kalau dia sewajarnya, secukupnya, itu akan menjadi tanda waspada. Tidak meremehkan orang lain dan tidak menganggap diri terlalu tinggi. Terlalu tinggi Iya, gitu. betul. Benar, kalau soal percaya diri kayaknya aku percaya banget Jo percaya diri. Soalnya kemarin waktu tampil kayaknya pakai kacamata hitam ya awal-awal. Iya, Luar biasa banget lihatnya. kayak apa ya Loh pakai? itu apa sih? Padahal dalam ruangan ya, bukan Iya. outdoor ya. Makanya ini mau ada apa ini? Wah luar biasa banget. Kalau dari Preti? Kalau dari Preti sih untuk menjaga semangat kan Kak, yang pasti tetap ada dukungan dari orang-orang terdekat. Oke. Iya, karena itu ya tadi Preti bilang sangat berpengaruh untuk mental menaiki panggung. Apalagi ini udah panggung yang lebih rumit lagi. Oke. Udah ke tingkat apa? Korwil 5. Jadi selain selain support dari orang-orang terdekat, itu juga apa yang menjadi tujuan Preti mengikuti Bintang Radio ini, yaitu Oke. menjadi bintang. Menjadi bintang tentunya. Iya. Itulah Kak yang menjadi yang tetap membuat Preti semangat, Iya. menjaga semangat. Oke, tapi di balik itu semua pastinya ada sosok yang menginspirasikan bagaimana kalian bisa berkarir di musik gitu. Buat Preti sama Jo, siapa sih sosok yang menginspirasi ini? Preti dulu. Lyodra sih kayaknya. Kenapa tuh? Karena ya kalau kita melihat capaian-capaiannya Lyodra itu luar biasa. Preti pernah mendengar lagunya Lyodra yang judulnya Dear Dream kalau tidak salah. Lagu itu setelah Preti pernah pelajari, dan lagu itu Preti rasa semua teknik itu ada di lagu itu. Mulai dari whistle voice, mulai dari groove voice, head voice, mix voice, belting, semua ada di situ. Jadi, wih, gila banget nih Lyodra, dan dia bisa membawakan lagu itu dengan sempurna gitu. Jadi gimana sih caranya? Jadi Preti rasa tidak cukup hanya kita melihat-lihat. Oke. Kita harus terjun langsung. Belajar. Oke. Iya. Voice itu apa tadi itu memang Nanti luar biasa. host yang akan mencontohkan. Iya. Jangan dong. Jangan dong. Semua teknik yang tadi itu. Bisa. Apa tadi? Whistle dulu. Whistle voice. Jangan gitu. Coba Jo contohin whistle voice. Saya laki-laki masih belum terlalu mempelajari itu. Alasan. Biasanya perempuan yang lebih banyak yang seperti itu. Alasan. Kita coba Preti. Soalnya Preti lagi persiapan lomba, jadi belum bisa diganggu Gak gugat boleh ini Kak. spoiler dulu ya. Gak Iya, boleh spoiler dulu. jangan di spoiler. Iya. Harus dijaga dulu. Kalau dari Jo apa yang paling menginspirasi? Jangan bilang hostnya ya. Sebenarnya Maaf ya. mau bilang host. Aduh tapi nanti jangan sebentar. malu. Iya, yang paling menginspirasi saya adalah seorang penyanyi laki-laki dari Medan, Judika. Dan setiap tahunnya di Bintang Radio itu saya selalu menantikan lagu dari Judika. Oke. 2019 itu Jikalau Kau Cinta, 2022 Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, 2023 sudah tidak ada Judika. Iya, akhirnya beralih ke penyanyi asal Siau, Fabio Furker Towoliu, Fabio Aser. Iya, dia asal dari Sitaro, Fabio Aser itu. Nanti ada penyanyi juga Jonathan dari Tahuna. Amin. Iya, jadi coba dong dikit lagu Judika. Lagunya Judika yang ini. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Kayaknya sedikit sudah saja. ya. Hostnya galau ini. Mau saya jangan. tutup aja weh. Mau lanjut di galau. Ya, betul. Sabar, tahan dulu Kak, tahan dulu. Oke, kalau harapan sama target kalian ke depannya itu apa sih tentunya? Preti?
harapan semoga bisa memberikan yang terbaik. Nanti walaupun tantangannya begitu besar, tapi Preti percaya pasti tetap pertolongan Tuhan itu ada. Iya. Dan untuk harapan ya tadi seperti tujuan awalnya Preti yaitu bisa keluar menjadi bintang radio Indonesia tahun 2025. Liodranya Tahuna ya. Liodra, jangan jadi Liodra dong, jadi Preti dong. Jadi Preti. Iya, jadi Preti. Jangan jadi Liodra. Sebersinar Liodra gitu loh. Iya, tapi hanya terinspirasi dari Liodra, tapi harus tetap jadi diri sendiri dong. Betul. Iya. Karena suara itu punya karakter sendiri-sendiri gitu ya. Iya, Kak, setiap penyanyi kan punya karakter vokal masing-masing. Jadi sebenarnya kalau bisa kita bilang itu tidak semua lagu yang cocok sama karakter vokalnya Preti. Nah, jadi itu juga tantangan kalau misalnya dapat lagu yang tidak sesuai sama karakter suara. Iya. Tapi sejauh ini ada nggak lagu yang jadi tantangan banget buat Preti di luar dari kemarin lagu untuk audisi? Kalau kali ini untuk bintang radio. Bukan, di luar dari bintang radio. Yang lagu di luar dari kompetisi bintang radio yang masih jadi tantangan buat Preti. Yang masih jadi tantangan apa ya? Nggak ada ya? Mungkin lagu Liodra yang tadi karena Preti belum pernah menyanyikan lagunya secara mulus. Iya. Masih untuk karakter suara gitu ya. Yang namanya karakter suara, aku juga ada karakter suaranya Preti. Gimana? Fales. Kok gitu? Betul tuh dia. Karena dia udah pernah dengar aku nyanyi. Nyanyi apa ya? Aku belum. Mimpi ya? Rumah kita. Iya. Kayak musik sama suara itu cerai. Iya, makasih Pujaya. Kalau Jo sendiri apa harapan dan tujuan ke depannya? Harapan saya dan tujuan saya ke depan tentunya saya bisa menampilkan yang terbaik sama seperti Preti di tingkat Korwil. Saya bisa tampil sesuai dengan kemampuan saya, pokoknya sampai titik darah penghabisan karena ini masih mau mempelajari lagu. Yang pasti apapun hasilnya di tingkat Korwil itu saya harap hasil yang terbaik. Dan tentunya dari penampilan kami dinilai sesuai dengan apa yang juri lihat, apa yang juri dengar. Berarti kan kalau misalnya sudah sesuai dengan semua itu, apapun hasilnya sudah yang paling terbaik lah. Kami pasti akan terus menerima dengan lapang dada. Dan tentunya juga saya juga ke depan ini berharap bahwa bintang radio ini tidak akan berhenti. Saya berharap bintang radio tahun depan akan terus dilaksanakan karena ini menjadi salah satu hal yang positif di Kabupaten Kepulauan Sangihe, daerah yang kecil tapi ada satu kompetisi bernyanyi yang saya bilang tadi konsisten, harus terus ada di sebagai Sangihe. wadah. Iya betul, sebagai wadah di Sangihe, di Indonesia ini harus terus ada. Jadi walaupun memang sempat diisukan sudah tidak ada lagi tahun ini, tapi akhirnya diadakan lagi. Terima kasih banyak kepada pimpinan RRI yang sudah terus mengadakan bintang radio karena ini terus akan menjaring bakat-bakat talenta. Karena tujuan saya ke depan adalah menjadi juri. Terus amin kalau itu, siapa tahu ke depan bisa seperti itu. Terus bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang mau berkembang dan mau maju di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya itu tidak pernah menutup diri bagi siapapun, anak-anak muda, anak-anak SMA yang kemarin ikut-ikut kompetisi. Ada beberapa orang yang suka bertanya, saya sampaikan bahwa saya juga masih belajar. Tapi mungkin hanya saya lebih dulu berkompetisi daripada kalian. Jadi saya sharing yang saya tahu, saya kasih tahu yang mungkin saya lebih tahu dari mereka. Kalaupun ada hal yang saya tidak tahu dan mereka sudah tahu, saya juga tetap menerima ketika mereka menyampaikan itu. Jadi saya mau terus saling sharing, sama juga dengan Preti. Kami berdua juga sering sharing. Karena kami berdua masih sama-sama dari Universitas Negeri Manado. Iya, cuman bedanya saya berhenti, dia yang lanjut. Iya, itu yang bedanya. Cuman saya masih sempat ada masuk setengah perjalanan. Aduh, tapi luar biasa banget berarti antara Jo sama Preti tetap ada kolaborasi gitu. Betul. Ya untuk mengharumkan nama Sangihe juga. Dan kami juga tidak pernah menutup diri untuk siapapun yang ingin seperti tadi sharing. Iya. Kalau saya boleh berarti sharing? Boleh sekali. Boleh sharing. Jangan. Nanti kalau setelah ini berarti buat kopi tarang sharing. Iya. Siap. Tapi menurut kalian apa sih keunikan dan kekuatan talenta musik dari Sangihe sendiri yang bisa dibawa ke level nasional? Mungkin percaya diri yang tinggi dan
kita itu Kak kalau berbicara talenta di Sangihe ini luar biasa loh. Oke. Banyak. Cuman tapi lain yang mungkin belum tergerak hatinya untuk mencoba untuk pede gitu, untuk mengikuti beberapa ajang yang mungkin sudah ada di Sangihe. Tapi kalau kita mau menjaring itu banyak sekali Kak talenta apalagi di dalam dunia tarik suara. Banyak sekali. Cuman itu yang kita sayangkan tingkat percaya diri setiap orang itu kan beda-beda. Jadi siapa yang mungkin PD-nya tinggi juta ya pasti akan lebih berkembang dan berkembang gitu loh Kak. Iya, semacam itu. Kalau Jo? Kalau dari hal yang tadi Kak tanyakan sama dengan Preti. Bagi saya orang Sangir itu memang sudah tahu nyanyi dari lahir. Dan bahkan hampir semua orang bagi saya siapapun itu memang sudah tahu bernyanyi dari lahir. Karena bernyanyi itu ada yang otodidak, ada yang bisa belajar sendiri, ada yang memang sudah menjadi bakatnya. Yang pasti semua itu tergantung keinginan masing-masing. Dan seperti yang tadi Preti sampaikan bahwa satu kelebihan di anak-anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini banyak yang punya rasa percaya diri yang bagus. Tapi ada juga yang sebenarnya kualitasnya juga masih bisa naik lebih jauh, tapi sudah down dengan satu kompetisi saja. Jadi macam kemarin ketika ada kompetisi seperti ini, ketika tidak mendapatkan peringkat, tiba-tiba sudah tidak ikut lagi di tahun depan. Menghilang. Iya, menghilang. Minder duluan ya. Iya, betul. Jadi hal-hal yang seperti yang harus kita hilangkan bagi penerus-penerus penyanyi di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini agar kita ini akan terus muncul. Saya menantikan bahwa ada kompetisi-kompetisi lain sekonsisten Bintang Radio yang hadir di Sangihe ini, karena Sangihe itu kalau cuma mau bilang mau cari penyanyi banyak sekali penyanyi. Benar. Dimanapun kita bisa dapat penyanyi. Mau cari kualitas yang bagus banyak sekali. Benar. Tinggal dikembangkan saja, diberikan wadah kompetisi, diberikan wadah untuk berkembang. Kita mencontoh saja penyanyi-penyanyi dari timur sana. Mereka itu hanya modal percaya diri dan modal berani berkarya. Saya pernah berbicara dengan salah satu penyanyi timur, Vicky Salamor. Dia pernah bilang ke saya begini, Adenyong, dari 100 lagu yang saya buat, satu yang buat saya terkenal. Berarti semakin banyak Anda berkarya, semakin besar kesempatan Anda bisa sukses. Benar. Jadi itu yang saya tangkap dan itu tentunya menjadi motivasi bagi saya. Cuman yang mungkin menjadi kurang dari saya adalah saya masih belum berani mencoba untuk cipta lagu dan menyanyikan lagu itu sendiri. Karena memang karya original sebenarnya akan lebih bagus daripada mengcover lagu. Mungkin setelah ini bisa ya untuk menciptakan lagu sendiri. Siapa tahu ada lagu dari host yang bisa saya nyanyikan dicipta. Apa ya? Kalau ide mungkin ya. Mungkin tolong bikinin lagu buat saya tentang keindahan, kecantikan, keimutan, kemanisan saya. Oke, siap. Bisa gila bikinnya. Kayaknya nggak dapat sih liriknya itu. Nggak dapat feel-nya. Sebentar udah jadi ya. Oh, langsung malam ini? Iya, langsung malam. Kalau tidak, blacklist. Boleh. Enggak dong. Kalau yang terakhir mungkin apa sih pesan kalian untuk generasi muda yang punya mimpi di bidang musik dan juga tarik suara? Semangat yang paling utama. Semangat. Percaya diri dan jangan berhenti berkarya. Dari Jo? Kalau dari saya sendiri tentunya jangan pernah kecewa ketika Anda gagal, karena kami berdua duduk di sini dan tahun ini mendapatkan peringkat 1 di Bintang Radio itu bukan berarti kami tidak pernah gagal. Kami sudah sering kali gagal, bahkan kegagalan lebih banyak dari keberhasilan kami. Jujur saya ikut lomba lebih banyak gagalnya daripada berhasil. Jadi saya harap itu bisa tertanam di seluruh kaula muda Kabupaten Kepulauan Sangihe yang punya talenta dan bakat di bidang musik, supaya ketika gagal dalam satu kompetisi itu masih akan terus maju dan bisa menjadi yang terbaik. Saya pernah berkompetisi itu sampai peringkat 17, saya sudah merasakan itu. Oh gitu. Sama. Pernah juga. Iya. Masa sih? Iya. Serius. Oh iya? Peringkat 17. Ini bisa jadi motivasi juga. Betul. Untuk para penonton yang sedang menonton. Dari 17 sampai sekarang duduk menjadi peringkat 1. Iya. Perjalanannya pasti tidak mudah ya. Betul sekali. Iya, tidak mudah sama sekali. Betul, karena memang proses itu
Justru proses yang mendewasakan saya dan juga Preti. Iya. Bukan kami berdua memang sudah jago bernyanyi, terus setiap kompetisi kami tidak pernah update. Kalau kami tidak update, kami kalah sama anak-anak muda yang sekarang. Betul. Iya. Berarti harus mengembangkan diri, percaya diri, dicoba, jangan cuma satu kali terus Betul. patah semangat gitu ya. Iya. Kalau diminta mendeskripsikan langkah menuju provinsi dalam satu kata, apa yang menurut Preti dan Jonathan yang paling tepat? Dari Preti, satu kata aja, langkah menuju provinsi. Berani. Berani. Dari Jo? Berjuang. Berani dan berjuang tentunya. Semoga sukses ya sampai Betul. ke provinsi. Amin, tentunya amin. mewakili RRI Tahuna, tentunya menjadi kebanggaan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tapi sebelum ditutup, kan juara 1 nih kalian. Coba dong nyanyiin sepenggal lagu. Mau duet atau mau sendiri-sendiri boleh. Aku pengen denger. Sebagus apa sih suara kalian daripada suaraku? Tadi kan sendiri-sendiri udah. Duet boleh. 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 Silakan. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah Perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Tepuk tangan. Luar biasa jadi pengen gabung. Jadi trio macan. Trio macan. Merusak nada. Jadi keyboardis boleh. Gitu ya? Iya. Aku bagian Enggak, jadi apa? Penari latar aja, Kak. Penari latar. kayak gini dong, kayak gini. Iya. Mungkin ini jangan sampai suara yang bagus seperti ini hanya berhenti di provinsi atau berhenti di Kabupaten Kepulauan Sangihe aja. Coba dong ajak para pemirsa penonton nih untuk ngevote kalian di aplikasi Bintang Radio tuh kayak gimana? Halo masyarakat Sangihe, jangan lupa dukung Preti dan Jonathan di Bintang Radio 2025 tingkat Korwil 5. dengan cara voting sebanyak-banyaknya. Jangan lupa beli bintang di keranjang untuk dukung kami. Betul sekali. Tentunya dukungan dari kalian akan sangat berarti dan jadikan kami berdua sebagai bintang di Bintang Radio 2025 tingkat Korwil 5. Demikian perbincangan kita bersama Jonathan Hormati dan Preti Natania Bimbanaung, juara Bintang Radio RRI Tahuna 2025. Semoga langkah mereka menuju provinsi menjadi awal dari perjalanan panjang menuju prestasi yang lebih tinggi bahkan hingga tingkat nasional. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.